kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sehat kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk berdoa ya. Yang saya pimpin dalam komputer yang lain berdoa mulai. Nah, ibu-ibu sekalian, kemarin saya minta untuk bawakan kabar janji diri. Kabar janji diri itu sudah diterapkan atau belum ibu-ibu? Sudah. Kira-kira ada kesulitan nggak orang penerapan kabar janji diri itu? Terima kasih ibu-ibu. Sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, kira-kira ibu-ibu semua yang ada di sini, apa yang dipahami tentang bantuan sosial? Bantuan berupa uang dari Kementerian Sosial. Ya, terus yang hadir di sini sudah mendapatkan bantuan sosial semua? Sudah. Terima kasih atas jawabannya ibu ya. Nah, bantuan sosial itu adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang atau materi dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang bertujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Nah, sekarang saya minta untuk membagi kelompok jadi 2 kelompok ya. Nah, tugasnya untuk membuat tabel seperti ini. Dilihat semua ibu? Ya. Nah, ibu sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Nah, sekarang saya minta satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan atau menyampaikan hasil diskusinya tadi ya. Ya, terima kasih ya ibu. Berarti ibu-ibu semua sudah tepat dalam pemanfaatan bantuan sosialnya, yaitu bantuan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat pangan, pendidikan, kesehatan sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak sakit. Nah, pembahasan mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka ibu-ibu harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Sekarang buka mereka ya. Nah, di situ ada zat gizi pada bahan makanan dan fungsinya. Nah, di kolom yang pertama, kelompok kandungan gizi. Itu ada makanan pokok. Makanan pokok itu contohnya nasi ya. Itu kandungannya karbohidrat. Itu adalah sumber tenaga bagi kita dan fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Nah, yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk itu contohnya ikan. Itu mengandung protein. Zat pembangun sel, memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, yang ketiga, sayur dan buah-buahan itu adalah vitamin dan mineral, membantu proses kerja tubuh, mencegah berbagai penyakit. Nah, sekarang saya minta untuk dibagi menjadi 3 kelompok lagi ya ibu. Nah, kelompok 1 saya namakan makanan pokok. Nah, yang kelompok 2 itu lauk pauk. Kelompok 3 itu adalah sayur dan buah-buahan. Nah, tugas kelompok di sini yaitu untuk mengidentifikasi atau mengenali sumber bahan pangan yang ada di sekitar kita seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang dapat digunakan untuk pemenuhan gizi ibu hamil. Yang didiskusikan tadi kita tempelkan pada gambar isi piringku yang sudah saya buat. Sudah ada. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baiklah ibu, makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang seperti yang ada di isi piringku ini ya.
Ada 10 pesan menu gizi seimbang ya. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Terus yang keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, yang kelima ini harus diperhatikan juga, batasi konsumsi makanan yang manis, asin dan berlemak. Terus yang keenam, biasakan sarapan pagi. 7, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang 8, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan, ideal contohnya olahraga ya. Terus yang ke-9, biasakan membaca label pada kemasan pangan seperti kadaluarsanya. Nah, yang ke-10, cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir apalagi. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu untuk mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik? Yuk, mari kita untuk mempraktekkan cara memasak makanan penyamping ASI dan makanan orang dewasa atau ibu hamil berbahan lokal. Saya bagikan jadi 2 kelompok ya. Yang satu memasak MPASI, yang kedua memasak makanan orang dewasa atau ibu hamil. Cara untuk memasaknya, gunakan cara memasak sederhana seperti merebus, mengukus, dan memanggang, menumis agar nilai gizi tetap utuh. Dan harus diperhatikan juga yaitu kebersihannya dan cara mencuci bahan-bahan pangan. Tidak ada pemberian atau penambahan penyedap rasa seperti roiko, micin, dan lain-lain ya. Khususnya untuk MPASI, perhatikan tekstur makanan agar dapat mudah dicerna oleh anak dan pengolahannya tidak mengandung minyak. Nah, nanti setelah masak, sajikan di dalam mangkok atau piring. Selanjutnya, kita beri nama makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari stunting. Tulis makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari stunting. Terima kasih. Nah, anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan MPASI agar anak terpenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Rencana apa yang akan dilakukan di rumah terkait dengan pemanfaatan bansos untuk pencegah dan menangani anak stunting? Terkait pertanyaan saya tadi, saya meminta ibu-ibu untuk menulis rencana yang akan dilakukan di rumah terkait pemanfaatan bansos tabel dan diri dan kertas kosong. Silakan untuk mengumpulkan tabel diri, data tabel diri ke saya. Dan yang ditulis di kertas kosong tadi silahkan dibawa pulang dan disimpan untuk diterapkan di rumah ya. Jadi ibu untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mencegah dan menangani stunting dengan memberi sayur-mayur tadi, ikan, beras dan lain-lain supaya gizinya terpenuhi, supaya anak-anak kita terhindar dari stunting. Jika ibu-ibu semua ingin mengetahui lebih lanjut lagi terkait permasalahan stunting, maka dapat menghubungi saya sebagai SDN Kesel. Tadi kita sudah membahas tentang mengidentifikasi bantuan sosial, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam anak usia dini dan ibu hamil. Terus kita sudah mempelajari bantuan sosial itu apa tadi, manfaatnya apa, dan ibu semua sudah mengerti. Dan kita juga sudah mempelajari mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar yang terpimpin dalam agama Kristen, yang lain silahkan